saya Rizky Amalia Afiat. Saya kurang lebih selama 10 tahun setelah lulus kuliah, saya bergelut di Aceh. Pasca konflik waktu itu, saya bergabung di organisasi Liga Inong Aceh. Dia organisasi yang fokus ke pemberdayaan politik perempuan untuk mantan kombatan GAM waktu itu, Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian setelah itu saya sempat bekerja juga di Jakarta untuk isu-isu hak asasi manusia di Asia Justice and Rights. Saya menangani program mencegah penyiksaan di konteks Indonesia, Sri Lanka, Timor Leste, sama Myanmar waktu itu. Setelah itu saya bergabung sebagai tim editor dan aktivis di Media Islam Bergerak, media alternatif untuk Islam progresif yang mencoba melihat problematika umat dari pendekatan ekonomi politik yang juga mengakar pada tradisi atau ajaran-ajaran Islam. Ketika saya kuliah lagi, saya terlibat di aktivisme stand up to racism, jadi semacam aktivisme untuk menentang rasisme, Islamofobia, antisemitisme, anti-imigran pada waktu itu. Dan sepulang dari kuliah, saya dan dua kawan, kami baru-baru ini sambil merenung di era pandemi, kami memutuskan untuk mendirikan Integral, Intersectional Gender Advocacy Research and Learning, yang fokus ke mencoba menghubungkan antara konsultasi di bidang pembangunan, isu-isu pembangunan, pendidikan perdamaian, dan gender gitu, yang kita mencoba menyuarakan suara perempuan dari Global South yang selama ini cenderung tidak dominan ya di wilayah international development gitu. Rata-rata kan semuanya organisasinya berpusat di Eropa dan Amerika dan dengan orang-orang kulit putih gitu. Jadi kita mencoba untuk mengintervensi dominasi itu. Menurut saya kalau misalnya kita pisahkan sedikit antara kata feminisme dan Islam ya, atau feminisme muslim ya. Feminisme itu dia adalah metodologi, perspektif, filsafat dan aktivisme yang mencoba untuk menggali atau menginvestigasi nilai-nilai emansipatoris dan pembebasan perempuan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan merujuk pada teks-teks atau tradisi dan ajaran keislaman. Dan miskonsepsi terhadap feminisme Islam yang banyak tentunya adalah bahwa feminisme dan Islam atau Muslim itu kontradiktif dengan sendirinya, bahwa dia oposisi, bahwa feminisme itu diimpor dari barat atau dipaksa oleh agen-agen feminisme pembebasan tanda kutip dari barat gitu. Feminisme itu kalau didefinisikan secara lokal itu ada. Tapi kalau kita bicara ke para ulama-ulama perempuan atau tokoh-tokoh perempuan di pesantren, mungkin mereka akan anti ketika mendengar istilah feminisme. Tapi bahwa feminisme dalam artian mereka menegosiasikan agensi mereka melalui tindakan-tindakan aktif yang secara implisit mengkritisi patriarkisme gitu, itu ada gitu, itu muncul. Itu tinggal bagaimana kita melihatnya. Feminisme itu alat, dan ketika kita tafsirkan itu sebagai bentuk resistensi dan bentuk agensi untuk emansipasi dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tidak hanya sebatas itu, tidak hanya soal relasi gender, tapi juga bagaimana emansipasi itu juga melawan struktur yang tidak adil, melawan sistem yang tidak adil, dan berpijak pada nilai-nilai keislaman, yaitu adalah feminisme muslim gitu. Feminisme Islam memberikan kritik terhadap feminisme barat yang bias barat atau bias sekuler untuk melihat bahwa feminisme juga bisa muncul dari agensi-agensi perempuan yang soleh dan beriman. Saya pikir feminisme muslim sekarang punya peran yang sentral dan tidak lagi pada diskursus soal pluralisme atau multikulturalisme atau toleransi. Itu satu hal. Hal lain yang menurut saya lebih mendasar adalah kita punya problem besar yang juga dihadapi oleh banyak perempuan di Indonesia. Menurut saya 3 hal. Satu, soal pekerjaan atau dunia kerja yang semakin tidak pasti, semakin rentan oleh ketidakpastian kerja, ketidakamanan, ketiadaan perlindungan kerja yang memadai, minimnya upah layak, ada jurang upah antara laki-laki dan perempuan, baik yang itu berpendidikan tinggi ataupun berpendidikan menengah ke bawah. Kedua, soal kesehatan publik. Ketika perempuan punya problem kesehatan karena dia
dia berperan sebagai ibu, dia berperan sebagai anak perempuan, dia berperan sebagai istri, dia punya tuntutan di rumah dan di luar rumah, dia terekspos terutama di pandemi, dia sebagai pekerja di garda depan, dia punya problem kesehatan yang akut juga. Angka kematian ibu juga di Indonesia saya pikir juga masih tinggi, jadi kita punya isu di kesehatan publik. Ketiga adalah soal kerusakan lingkungan hidup. Ketika misalnya ada kemudahan izin untuk alih fungsi lahan untuk investasi, wilayah-wilayah adat atau wilayah-wilayah komunal yang dimana perempuan-perempuan itu di banyak komunitas itu berperan secara ekonomi melalui aktivitas ekonominya di lingkungan hidup mereka, di hutan, di ladang, itu terancam akan tersingkirkan. Nah, apakah kemudian kontradiksi antara undang-undang Cipta Kerja ini di satu sisi dengan kerentanan kerja seperti itu, sementara kesehatan publik masih bermasalah dan secara lingkungan kita juga berada dalam ancaman yang semakin besar oleh alih fungsi lahan dan perusakan lingkungan, itu menurut saya adalah tantangan terbesar Indonesia kontemporer. Dan feminis Islam atau feminis Muslim mesti melihat itu sebagai bagian dari problem umat, bahwa ketika kita bicara soal emansipasi, kita tidak hanya bicara soal bagaimana menafsirkan teks-teks dalil-dalil nas Quran, hadis dan fikih yang emansipatoris gitu. Itu satu hal mendasar, tapi bagaimana kemudian kita menerjemahkan itu ke dalam aksi, ke dalam suatu upaya kolektif untuk menjawab problem-problem yang dialami oleh perempuan-perempuan muslim di Indonesia yang terancam dalam 3 aspek besar itu. Jadi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama menurut saya harus bisa melihat bagaimana kita merespon terhadap problem-problem real perkembangan kontemporer. Tidak lagi kita bicara semata soal doktrin kewarganegaraan, soal doktrin berbangsa, soal doktrin dalam agama itu seperti apa gitu, tapi bagaimana kemudian pendidikan kewarganegaraan dan agama di dalam institusi pendidikan formal itu dibuat untuk berdialog dan menginvestigasi aspek-aspek kesejarahan dari demokrasi, aspek imajinasi politik yang membuat kita merasa berbangsa, dan bagaimana itu kemudian kita melihat secara proaktif dan progresif isu-isu kontemporer yang real. Apakah misalnya pelajaran kewarganegaraan kita misalnya merangsang kita untuk berpikir tentang bagaimana nasib buruh migran, hak-hak kewarganegaraan mereka ketika desa mereka mengalami alih fungsi lahan dan banyak tenaga kerja perempuan yang harus keluar negeri jadi buruh migran dan mereka nggak punya hak-hak ekonomi dan hak-hak politiknya. Apakah pelajaran kewarganegaraan kita juga berbicara soal nasib bangsa Rohingya misalnya yang ditendang di sana sini di ASEAN gitu dan diterima dengan tanggung gitu di Indonesia gitu. Ini kan sebenarnya menantang konsepsi kita soal teritorial dan kewarganegaraan sebagai sesuatu yang legal, formal di dalam kerangka mekanisme hukum internasional gitu kan. Nah, pendidikan kewarganegaraan juga perlu kita buat untuk melihat dan menantang pemahaman kita yang sebelumnya sudah sangat terpatri dan sangat terdoktrin baku gitu. Karena dunia sudah berubah gitu, kita ngelihat bagaimana dunia sekarang krisis global dan sebagainya itu membuka kerangka berpikir kita jadi lebih luas dan menurut saya harus lebih radikal melihat problemnya. Kemudian juga soal pendidikan agama ya, problem keumatan itu kan harus dilihat dari aspek materialnya. Sejauh mana umat Islam yang tidak hanya kelas menengah tanda kutip atau pemimpin-pemimpin agama kita gitu, tapi bagaimana umat Muslim yang di bawah di akar rumput itu terdampak pada berbagai problem real di masyarakat, dan ini problem keumatan yang nyata gitu. Pertanyaannya adalah sejauh mana kemudian keislaman kita dan organisasi Islam, baik misalnya kayak organisasi Islam yang banyak berbicara soal liberalisme, soal pluralisme, soal multikulturalisme, itu menjawab problem ekonomi mereka yang real dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak hanya soal kita menerima bahwa hidup rukun damai antara agama gitu, tapi kita membiarkan mekanisme pasar secara ganas itu melindas orang-orang di sekitar kita, di komunitas Muslim yang masih menurut saya berada dalam tekanan ekonomi yang semakin menguat sekarang. Sejak reformasi ya, ketika ada
ada banyak dukungan-dukungan pendanaan dari badan internasional itu untuk menumbuhkan diskusi soal kesetaraan gender dan pembangunan dalam Islam yang banyak diadopsi oleh organisasi-organisasi yang mengusung feminisme agama, termasuk juga inisiasi sendiri ya tanpa donor. Hanya problemnya masih di dalam perbincangan di antara kelompok-kelompok masing-masing gitu. Kita belum melangkah masuk ke dalam feminisme yang kolaborasi antar agama. Itu secara institusional ya. Tapi kalau misalnya dalam contoh keseharian perempuan akar rumput, saya pikir aktivis perempuan beragama, lintas agama dalam isu-isu perdamaian atau isu-isu membangun kembali komunitas yang rusak pasca konflik itu udah terjadi gitu di Papua, di Ambon, di Poso gitu kan. Kita lihat bagaimana suster-suster Katolik bisa bekerja sama dengan perempuan-perempuan Muslim untuk merekatkan kembali komunitas atau sosial, relasi sosial yang berantakan karena konflik. Dan saya pikir kalau misalnya kita melihat itu sebagai contoh feminisme beragama yang kerjasama antar agama, saya pikir itu bisa masuk ke dalam. Hanya memang belum dikonseptualisasikan ke dalam suatu kerangka feminisme, tapi bahwa mereka memperjuangkan hak-hak mereka untuk hidup layak gitu ya, dan bagaimana mereka menunjukkan agensi mereka untuk mengubah kondisi masyarakat dengan tetap beriman gitu sebagai iman Katolik atau sebagai seorang Muslim. Menurut saya itu salah satu contoh yang menurut saya lebih real di akar rumput. Saya dan kawan-kawan di Islam Bergerak, kita ingin menawarkan sebuah media alternatif yang progresif, yang mencoba melihat problem keumatan dengan berdasar pada ajaran keislaman, tapi juga perspektif ekonomi politik yang kritis. Kita mencoba untuk melampaui dikotomi yang lazim dipahami dalam konteks Islam Indonesia, yaitu ada Islam liberal dan ada Islam konservatif. Yang kedua-duanya menurut kami problematis karena tidak melihat kapitalisme sebagai problem akut, malah seolah-olah seperti merangkul mekanisme pasar dan kapitalisme yang ganas melindas. Itu yang menurut kami ingin kami hidupkan, spirit untuk melihat bagaimana kita kemudian menggali ajaran-ajaran Islam yang mendasar soal keadilan sosial dan soal pembebasan umat yang tertindas gitu, dari tradisi keislamannya, dan dilengkapi dengan alat analisis ekonomi politik, sehingga kita bisa punya fondasi teoritis dan praktis untuk membedah bagaimana kapitalisme itu bekerja dan bagaimana Islam punya pandangan dan ajaran dan nilai keadilan sosial untuk merespon itu. Relasinya dengan feminisme Islam adalah sekarang kita perlu merespon bahwa problem perempuan itu lekat dengan problem kapitalisme. Kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa lagi melihat hanya sebatas tataran filosofis gitu, soal kesetaraan, soal hak dapat kuota di parlemen, soal hak dapat porsi pembangunan, porsi dana, porsi posisi-posisi politik gitu kan, hak politik, atau akses terhadap pinjaman lunak atau akses terhadap pasar gitu. Kita berbicara tentang bagaimana kita mempreteli sistem dan struktur yang berurat nadi ini yang menimbulkan problem akut. Jadi mau melihat bagaimana perempuan Muslim itu tidak hanya berbicara soal hak reproduksi biologis gitu kan, tapi juga hak reproduksi sosial, dalam artian bagaimana perempuan Muslim punya posisi sebagai ibu di rumah, sebagai pekerja di luar, dan bagaimana itu bisa berkontribusi dan berkaitan langsung dengan kapitalisme yang merangsek kehidupan sehari-hari gitu. Islam itu kan punya tradisi, dan itu yang membuat feminisme Islam itu berbeda dengan feminisme sekuler dan feminisme liberal. Dan tradisi itu yang menurut saya memberikan fondasi atau ordinat supaya tidak kayak jadi cair kemana-mana gitu. Jadi basis teoritis,
basis ajaran keislaman dan basis massa. Itu harapan saya untuk gerakan feminis Islam. Dan sifatnya otonom dan independen. Dia tidak dipengaruhi oleh dukungan-dukungan atau sokongan-sokongan dana dari pihak-pihak lain atau dari korporasi besar atau dari pendanaan besar yang akan mempengaruhi laju, gerak, dan karakter dari gerakan. Namanya juga gerakan sosial, dia harus bergerak secara organik gitu. Dan itu tantangan sekaligus harapan saya gitu aja sih.